Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil diskusi tentang mengatur dan mengendalikan aset yang digunakan. Perkenalkan, nama saya Ajeng Puspita, NIM 12405193109. Saya akan menjelaskan analisis struktur pada pengelolaan aktiva. Struktur aktiva dari aktif dibagi menjadi dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Pada pengertian aktiva lancar adalah aktiva yang habis dalam satu kali berputarannya dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan aktiva tetap yaitu aktiva yang tahan lama, yang secara berangsur-angsur habis lurus serta dalam proses prosedur. Jadi disimpulkan bahwa struktur aktiva merupakan perbandingan antara aktiva tetap dan aktiva lancar yang dapat menentukan besarnya alokasi dana untuk masing-masing komponen aktiva. Kenalkan, nama saya Arvina Intias, NIM saya 12405193110. Mengukur aktiva yang digunakan. Untuk memutuskan dasar investasi, ada beberapa hal yang akan digunakan untuk mengevaluasi pusat investasi, yaitu yang pertama, praktek-praktek yang akan membuat para manajer unit usaha menggunakan aktiva mereka dengan efisien dan untuk mendapatkan jumlah dan jenis yang tepat dari aktiva baru. Yang kedua yaitu praktek-praktek yang paling baik mengukur kinerja suatu entitas ekonomi. Dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama kas, yang kedua yaitu piutang. Alternatif yang lebih sederhana yaitu masukkan piutang pada nilai buku yang merupakan harga jual dikurangi penyisihan atas piutang tak tertagih. Apabila unit usaha tidak mengendalikan kredit maupun penagihannya, maka piutang dapat dihitung berdasarkan suatu rumus. Ada beberapa alternatif. Yang pertama yaitu persediaan, yang kedua yaitu modal kerja secara umum, yang ketiga yaitu properti pabrik dan peralatan atau aktiva tetap. Hal ini menyebabkan permasalahan dalam penggunaan sistem, sehingga akan dilakukan analisis pada bagian-bagian berikut. Yang pertama yaitu akuisis peralatan baru. Yang kedua yaitu nilai buku kotor. Yang ketiga yaitu disposisi aktiva. Yang keempat penyusutan anuitas. Yang kelima metode penilaian yang lain. Yang keenam yaitu aset-aset yang disewa guna usahakan. Yang ketujuh yaitu aktiva yang menganggur. Yang kedelapan aktiva tidak terwujud. Yang kesembilan kewajiban tidak lancar. Yang ke-10 yaitu beban modal. Yang ke-11 yaitu survei-survei praktik. Return on Investment atau ROI merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dalam suatu periode tertentu. Semakin tinggi rasio ini, semakin tinggi pula keuntungan suatu perusahaan. Teori ini didasarkan pada pendapat bahwa karena aktiva didanai oleh pemegang saham dan kreditor, maka rasio harus dapat memberikan ukuran produktivitas aktiva dalam memberikan pengembalian kepada para penanam modal. Rumus yang digunakan untuk menghitung ROI adalah sebagai berikut, yaitu ROI sama dengan laba bersih setelah pajak per total aset. Kemudian salah satu kelebihan ROI yaitu sebagai salah satu kegunaan prinsipil yang bersifat menyeluruh. Apabila perusahaan sudah menjalankan praktek akuntansi dengan baik, maka manajemen dengan menggunakan teknik analisis ROI dapat mengukur efisiensi penggunaan modal kerja, efisiensi produk, dan efisiensi penjualan. Sedangkan kekurangan yaitu terkadang adanya perhitungan ROI juga mendorong terjadinya myopic behavior, yaitu manajer hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek yang justru akan membebani badan usaha keseluruhan secara jangka panjang. Kemudian Economic Value Added atau EVA adalah sistem manajemen keuangan untuk mengukur laba ekonomi dalam suatu perusahaan.
yang menyatakan bahwa kesejahteraan hanya dapat dicipta jika perusahaan mampu memenuhi suatu biaya operasi dan biaya modal. EVA merupakan jumlah uang yang dapat diperoleh dengan mengurangkan beban modal dari laba operasi bersih atau net operation profit. EVA diukur dengan cara sebagai berikut. EVA sama dengan laba bersih dikurangi beban modal. Kemudian salah satu kelebihan EVA yaitu dengan EVA seluruh unit usaha memiliki sasaran laba yang sama untuk membandingkan investasi. Sedangkan kekurangan dari EVA yaitu secara praktis penerapan EVA masih sulit karena proses perhitungan EVA memerlukan estimasi atas biaya modal dan estimasi ini terutama untuk perusahaan yang belum go publik sulit untuk dilakukan. Pastinya ada pun metode pengukuran kinerja perusahaan yang digunakan baik menggunakan Return on Investment atau ROI maupun Economic Value Added atau EVA akan lebih mudah mengetahui hasilnya jika pemilik sistem pengolah akuntansi keuangan mendukung yang tepat seperti jurnal. Melalui jurnal software akuntansi online dapat berbagai jenis laporan keuangan yang dapat dibutuhkan untuk mengetahui penilaian metode ROI atau EVA secara instan dan akurat. Pertimbangan dalam mengevaluasi manajer. Kesalahan konseptual ROI untuk mengevaluasi kinerja merupakan nyata dan menyebabkan timbulnya disfungsional dari para manajer unit usaha. Penggunaan EVA sebagai perangkat pengukuran kinerja sangat disarankan, tetapi EVA berkaitan dengan perhitungan aktiva tetap. EVA hanya menyelesaikan masalah yang ditimbulkan dari perbedaan potensi laba. Biaya pembelian aktiva tetap biasanya dikapitalisasi. Sejumlah besar investasi dalam biaya awal, pengembangan produk baru, organisasi dealer dan sebagainya dapat dihapus sebagai beban dan tidak akan terlihat dalam dasar investasi. Hal tersebut terutama diterapkan pada unit pemasaran dengan kegiatan pemasaran yang relatif besar, maka akan cenderung memiliki EVA yang lebih besar. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, perusahaan akan memutuskan untuk mengeluarkan unsur aktiva tetap dari dasar investasi. Para manajer unit usaha dapat membuat keputusan sehari-hari yang mempengaruhi aktiva tersebut. Apabila keputusan yang dibuat telah salah, dampak yang serius akan segera timbul. Sebagai contoh, jika tingkat persediaan terlalu tinggi, maka akan menimbulkan pengeluaran yang tidak perlu dari resiko kerusakan yang akan meningkat. Materi selanjutnya yaitu mengevaluasi kinerja ekonomi suatu entitas. Laporan ekonomi memberikan indikasi apakah strategi unit usaha yang sekarang sudah memuaskan, dan jika belum memuaskan, keputusan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi unit usaha tersebut. Analisis ekonomi atas suatu unit usaha dapat memperlihatkan bahwa rencana atas produk baru atau strategi baru yang lain. Laporan ekonomi dapat dijadikan dasar untuk memperoleh nilai perusahaan secara keseluruhan, atau biasa disebut break-up value. Break-up value adalah estimasi jumlah yang akan diterima oleh para pemegang saham jika masing-masing unit usaha dijual. Laporan tersebut memberikan unit usaha yang menarik dan dapat menunjukkan bahwa manajemen senior salah mengalokasikan waktu, yaitu menghabiskan waktu yang banyak untuk unit usaha yang cenderung tidak banyak memberikan kontribusi kepada profitabilitas total perusahaan. Jarak antara profit sekarang dengan break-up value menunjukkan ada banyak perubahan yang harus dilakukan. Perbedaan yang paling nyata dalam kedua jenis laporan tersebut adalah bahwa laporan ekonomi lebih terfokus pada profitabilitas di masa depan daripada yang sekarang atau yang lalu. Nilai buku dari aktiva dan penyusutan berdasarkan biaya historis aktiva. Informasi ini sebenarnya tidak relevan untuk laporan yang memperkirakan masa depan. Secara konsep, nilai suatu unit usaha adalah nilai sekarang dari pendapatan di masa depan. Hal ini dihitung dengan mengestimasi arus kas untuk setiap tahun di masa depan dan mendiskusikan setiap arus kas tersebut
pada tarif laba yang telah ditentukan. Analisis tersebut dilakukan untuk 5 tahun atau mungkin 10 tahun yang akan datang, meskipun estimasi tersebut pada umumnya berupa estimasi yang kasar, namun tetap memberikan cara yang berbeda dalam melihat unit usaha dibandingkan dengan apa yang ada pada laporan kinerja perusahaan.